dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S sampai dengan saat ini pasca telah dilakukan penahanan terhadap 7 tersangka, telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap dua orang. Yang pertama yaitu Maya Kusmaya ST. Kemudian terhadap 2 tersangka tersebut setelah dilakukan pemeriksaan setelah maraton tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan di hadapan teman-teman jurnalis. Terhadap 2 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah nomor 19-FD-2-02-02-2025 tanggal 26 tersangka. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dokter menyatakan bahwa kedua orang tersebut dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya tim penyidik adapun kasus posisi dalam perkara ini dapat saya sampaikan secara singkat sebagai kemudian tersangka MK akan dijual dengan harga RON 92. Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core bisnis harga yang berlaku saat itu, sehingga PT Pertamina Patraniaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau DEM. Selanjutnya tersangka MK dan tersangka EJ mengetahui dan menyetujui adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur UT selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa. Akibat perbuatan tersangka MK dan tersangka EJ bersama-sama dengan tersangka RS, tersangka SDS, tersangka, rasa teman-teman masih ingat itu. Perbuatan para tersangka bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN nomor per garis datar 15 garis miring MBU garis miring 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN nomor per garis datar 05 garis miring MBU garis miring 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara. Kemudian bertentangan dengan TKO nomor B03 ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan apabila semua tersangka dilakukan penahanan. Saya kira sudah sangat runut ya, tapi manakala ada 1-2 pertanyaan sebagai penegasan, silakan. Tanggapannya gimana? Apa sempat ada BBM oplosan pas 2018 sampai 2023? Yang kedua, untuk mantan komisaris utama Pertamina atau sudah dipilih
bisa atau belum? Atau nanti bakal PLT ya, ya di RUT PT Pertamina, ya Patra Niaga. Saya tidak berkomentar, itu domainnya beliau. Jika bahan bakar itu, anggaplah tadi RON berapa disampaikan 92 ya, dicampur dengan zat adiktif dan pewarna, maka tidak akan merubah RON. Coba kalau saya Cukup ya? Masih? Pak, terkait dengan blending atau bioplas tadi, itu kan disebutkan dari RON 88 di blending atau bioplas dengan RON 92. Jadi hasil blendingnya itu yang dipasarkan oleh Patra Niaga ke masyarakat. yang ada seperti itu. Keterangan saksi menyatakan seperti itu. Untuk harga, nah itu seharga dengan RON 92. Ya, Belakang. penggeledahan terkait dengan alat bukti ya yang berhubungan dengan perkara ini. Ya, kita geledah. Itu. Patra Niaga sudah dilakukan penggeledahan beberapa saat yang lalu. Kemarin kan sudah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, penggeledahan kalau tidak salah yang sudah keempat. Ya, saya rasa teman-teman adil ya kemarin kan? Ya. Asal minyak. Ada oplosan Pak yang pertama kita tahun 2018 ini berarti sudah terdistribusi ke masyarakat oplosan pertama ini. Ya, ini kan penyidikan ini kan tahun 2018 sampai 2023. Bukan sekarang ya, tahun yang lalu. Tetap pantau dan ikuti channel @portalika News untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.